Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan permohonan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita malam ini akan melanjutkan ini baca kitab ini Hadisul Akhlak, hadis tentang akhlak, dan masih kita membahas tentang adab yakni Qadaul Hajah. Adab Qadaul Hajah. Kita masih yakni bahas tentang hadis Abu Hurairah. Qala mu'allif hamidallahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ana lakum bi manzilatil walidi u'allimukum fa idza ata ahadukumul ghaita fala yastaqbilil qiblah wala yastadbirha wala yastatib bi yaminihi wa kana ya'muru bi salasati ahjarin wa yanha 'anil rawthi wa rimmati, rawahu Abu Dawud. Kita kemarin ini telah kita bahas ya. Yani hadis ini yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya aku bagi kalian adalah seperti atau bimanzilati al-walid, yakni orang tua. Kayak orang tua bagi kalian. Aku memberikan pengajaran kepada kalian. Maka apabila salah satu di antara kalian dia datang untuk membuang hajat, maka janganlah dia membuang hajat dengan menghadap kiblat. Jangan pula membelakanginya. Ini maksud adab, tidak menghadap kiblat ketika membuang hajat dan juga tidak membelakanginya. Dan janganlah ia yang bersuci dengan tangan kanannya. Dan beliau memerintahkan ya untuk beristijmar dengan 3 batu dan melarang untuk menggunakan yakni kotoran binatang dan juga tulang. Ini riwayat Abu Dawud. Dan kemarin kita telah ini sebutkan di sini bahwasanya kita perhatikan dalam sabda beliau, innama ana lakum bi manzilatil walid u'allimukum. Jadi sunya, berkata Nabi, sunya aku bagi kalian ada sebagaimana atau seperti orang tua. Aku ajarkan kepada kalian pengajaran. Diberi pengajaran, mengajarkan sesuatu. Diberi pengajaran. Maka ini termasuk min tamami riayatihi wa husni nuskihi. Ini termasuk kesempurnaan riayah, perhatian Rasul dan bagusnya nasihat Rasul. Demikian juga kesempurnaan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam dan kelemah lembutan beliau terhadap umatnya. Dan demikian juga semangatnya Rasul untuk memberikan faedah nasihat untuk umat ini. Maka Rasul merupakan ansahun nasi linas, manusia yang paling banyak dan juga bersemangat memberikan nasihat untuk manusia yang lainnya. Wa huwa akmalun nasi nuskhan. Dan Nabi merupakan orang atau manusia yang paling sempurna nasihatnya. dan paling sempurna penjelasannya.
dan paling fasih lisannya alaihi salatu wassalam. Qala wa hadzal kalamul ladzi qalahu fihi atabassut ma'ahum wa alla yatawaqqafu an su'alihi amma yuriduna ma'rifatahu. Fakama anna walada minas sahli alaihi ay yas'ala abahu amma ya'inu lahu wa ya'ridu minal umur likaswatil itisoli fima bainahuma. Maka perkataan ini, kalimat yang ini beliau sampaikan, maka di dalamnya yakni memberikan kelapangan bersama mereka, dan hendaknya mereka tidak berhenti untuk bertanya. Maksudnya digunakan untuk bertanya tentang hal-hal yang mereka ingin ketahui, sebagaimana seorang anak kan mudah baginya untuk bertanya kepada ayahnya tentang apa yang dia hadapi, perkara-perkara yang dihadapinya. Karena banyaknya hubungan, yakni antara anak dan orang tua. Ini seharusnya. Namun perhatikan sekarang, zaman sekarang, Anda sering nggak dialog dengan ayah? Zaman sekarang, terutama yang kalau di pondok, Ustaz nggak pernah di pondok, di pondok memang banyak, jarang di rumah. Yang di rumah misalnya, ada kalanya orang jarang ngomong dengan orang tuanya, bertanya tentang ini dan itu. Apalagi sekarang kaum sudah agak besar, mempunyai HP masing-masing, kayak lebih banyak interaksi dengan HP-nya daripada dengan orang tuanya. Tentu ini sangat tidak mewakili. Maka ini ujian sebetulnya, karena hubungannya antara batin dengan batin ini nggak nyambung. Kalau zaman dulu kita nggak ada HP, nggak ada apa, di rumah seperti banyaklah interaksi dengan orang tua. Bahkan kebiasaan misalkan kita dulu dari pondok libur gitu, biasanya apapun nanti yang begitu sampai itu langsung diceritakan, sampaikan begini begitu, ya begitu. Dan demikian juga sampai kata sekarang harusnya demikian. Maka ini diperhatikan. Anak ini mudah bertanya sesuatu tentang sesuatu yang dihadapinya, sampaikan dengan orang tuanya. Jangan sampai curhat menyampaikan ke orang lain, orang tuanya nggak tahu, malah, ya kan? Ini. Dan jangan juga terlalu diam. Ini juga perlu diperhatikan. Apalagi misalkan anak sudah punya kamar sendiri, misalkan, perhatikan juga. Ya, kamar mungkin untuk istirahat tidur. Tapi sebelum itu atau setelah itu tentu lebih banyak kalau bisa berinteraksi langsung dengan ayah, dengan ibu, dengan orang tua kita. Komunikasi termasuk bertanya tentang sesuatu yang dihadapinya. Maka di sini bagaimana tadi anak itu mudah bertanya kepada orang tuanya. Maka harusnya demikian. Maka sekarang harus dibiasakan begitu lagi. Tentunya tidak sama sebetulnya ngomong langsung dengan lewat HP misalkan. Artinya memang kalau bisa jangan HP, kadang HP itu menjadikan yang dekat menjadi jauh. Jadi ngomong-ngomong bisa kadang, tapi harus lewat HP, lewat tulisan. Ini karena nanti berbeda tentunya. Kita melihat orang tua kita saja itu loh, insya Allah ada nilai pahalanya. Tunduk, hormat pada orang tua, masya Allah. Ya, tentu beda.
dengan antara ngomong dengan lewat misalkan HP dan semisalnya, nggak ketemu padahal ya dekat. Demikian juga ini. Wa kadzalika huwa alaihi salatu wassalam bal maqamuhu a'dhamu wa ajallu. Maka demikian pula beliau alaihi salatu wassalam, maka Nabi mengatakan aku ini kayak terhadap kalian kayak orang tua. Kayak orang tua, ini apa bagi kalian, orang tua kalian. Maka di sini mari kita ketika masih punya orang tua masih ada, maka ini gunakan kesempatan itu untuk lebih dekat dengan antara anak dan orang tua. Terkait dengan hal-hal yang dihadapi, curahkan, tanyakan ini kepada orang tua. Bahkan Nabi ini makomnya, kedudukannya tentu a'zam wa ajallu, lebih agung dan lebih besar daripada seorang orang tua kepada anaknya. Kemudian poin penting di sini. Wa hadza fihi bayanu annal abna alaihim ayyuti'u al-aba fima ya'muruna bihi wa yursiduna ilaihi fi ghairi maksiatillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya di sini terdapat pelajaran, ini penjelasan bahwa wajib bagi anak itu untuk taat kepada orang tuanya, kepada bapaknya, aba, ya termasuk bapak ibunya, orang tuanya. Ini di dalam apa? Di dalam apa saja yang mereka perintahkan, jangan dibantah. Dan apa yang diarahkan, arahan-arahan yang diberikan oleh orang tua, oleh orang tua kita, oleh ayah kita, oleh ibu kita, selama tidak dalam maksiat kepada Allah, selama tidak mengandung maksiat kepada Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya sampaikan ini, tidak ada orang tua itu ingin anaknya tersesat, ingin anaknya ini jelek. Apalagi kalau orang tua kita itu ya sholat, orang tua kita juga rajin ibadah, taat, ya kan? Kalau seandainya orang tua itu, misal ada seorang anak, orang tuanya mungkin masih kafir misalkan, wajib nggak anak berbakti pada orang tuanya kafir? Wajib. Dan urusan di dunia wajib. Selama tidak mengandung maksiat kepada Allah, wajib. Karena bagaimanapun dia orang tua. Bagaimana kalau orang tua kita itu seorang muslim? Lebih-lebih lagi bagaimana kalau orang tua kita itu juga menjaga sholat, apalagi mengajarkan sunnah, mengajak kita kepada ajaran yang benar, Al-Quran dan sunnah. Berarti kan lebih lagi untuk kita perhatikan dan kita taat. Ini. Jadi ini wajib bagi anak itu untuk mentaati orang tuanya, bapaknya, maksud ibunya, yaitu dalam apa saja yang mereka perintahkan, lakukan. Selama tidak mengandung maksiat kepada, lakukan. Dan apa yang diberikan arahan-arahan oleh orang tua ini, lakukan. Jangan sampai anak misalkan dulu nggak ngaji, kemudian dibiayai, suruh mengaji ke pondok, sekolah tinggi. Begitu sudah selesai, sementara orang tuanya yang mungkin tidak ngaji setinggi itu, kemudian dia tambah merasa minteri. Minteri itu merasa pintar, merasa lebih, sehingga sering membantah orang tuanya. Merasa dia lebih pintar. Maka ini sebetulnya sangat salah. Justru ketika kita banyak mengetahui hukum-hukum agama, telah belajar, kita tahu wajibnya seorang anak untuk berbakti pada orang tua. Ini perintah Allah. Setelah kita diperintahkan beribadah kepada Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadah kamu sekalian kepada Allah, janganlah kalian menyekutukannya dengan suatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada dua orang tua. Artinya ketika kita semakin tambah ilmu kita,
masalah mungkin ayat atau hadis, semakin banyak, semakin lama mungkin di pondok, berarti semakin banyak ilmunya, harus semakin taat, semakin tahu kewajiban dia kepada orang tuanya. Bukan semakin pintar bantah, tapi justru semakin baik. Ini konsekuensi dari apa? Ilmunya. Nah, ini wajib untuk itu. Selama tidak mengandung maksiat, perhatikan, selama tidak mengandung maksiat kepada Rasulnya. Dan ingat, orang tua itu Masya Allah sangat bangga dan senang. Apa sih yang dituntut orang tua? Yang diharapkan dari Anda kalian, kita yang disuruh belajar, suruh ngaji, suruh ikut dipondokkan dan semisalnya, apa? Kepingin anaknya itu taat. Orang tua nggak minta tuntutan apa-apa. Dia nggak menuntut kamu harus kerja gaji besar, nanti kamu kasih aku uang sekian-sekian. Enggak, yang diinginkan apa? Semuanya itu menginginkan anaknya itu jadi anak yang taat. Jadilah orang, kalau bisa menjadikan orang tua kita itu menangis, terharu, senang melihat anaknya ini taat. Orang tua itu melihat anaknya, misalkan anak masih kecil, kok Masya Allah kan orang tua baik, taat, dulu begini kok sekarang berubah lebih baik. Ini kadang apa? Menangis terharu karena bersyukur pada Allah, karena itu semua minallah, ya kan? Dan jangan sebaliknya, jangan kita membuat orang tua menangis karena jengkel. Jadi buat jengkel oleh anak, jangan sampai menjadikan orang tua itu nggak suka dengan anak atas perbuatannya. Kembali ke sini. Jadi wajib, yakni apa? Anak itu kalau diberi arahan orang tuanya harus ditaati. Selama tidak mengandung maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wa ana alal abai ayyu'allimu abna'ahum ma fihi solahuhum wa falahum fid dunya wal akhirah. Demikian juga wajib bagi para ayah, orang tua, karena memang kepala rumah tangga ini ayah, laki-laki suaminya. Suami ini berat memang tanggung jawab ini, Karena niku anfusakum ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu, keluarga ya istri ya anak, dari api neraka. Maka tolong bantu para orang tua kita, bapak-bapak kita bantu untuk membantu jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Istri harus taat kepada suaminya, anak juga demikian taat kepada orang tuanya. Maka wajib bagi orang tua, khususnya abah di sini, untuk mengajarkan kepada anak-anaknya hal-hal yang di situ terdapat kebaikan dan kebahagiaan nanti bagi anak-anaknya di dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhiratnya. Jadi enggak hanya di dunia toh, di dunia dan di akhiratnya. Dan yakinlah, apalagi kalau orang tua kita sudah ngerti, punya keinginan semacam itu, ngerti ngaji. Ini tentu yang diinginkan adalah bagaimana sih anak-anaknya ini bisa mendapat kebaikan, kebahagiaan di dunia dan juga di akhiratnya. Ini wajib bagi orang tua untuk mengajarkan kepadanya. Bahkan tidak cukup juga hanya sekedar saya pondokkan anak saya, taruh di pondok selesai. Enggak. Terus tetap diingatkan, hatta walaupun anak-anak kita sudah selesai dari pondok, tetap kita arahkan. Karena anak-anak kadang-kadang bisa jadi mikirnya itu masih kan sudah selesai, itu kan dulu pelajaran di pondok, udah dapat saya. Tetapi begitu keluar dari pondok, mungkin bisa jadi kan sudah selesai nilai-nilai saya sudah dapat ijazah. Kemudian selesai tidak dimurojaah dan tidak diamalkan. Yang penting tidak diamalkan, salah. Harus diamalkan. Alhamdulillah ilmu agama itu ketika didapat apa yang banyak yang langsung bisa diamalkan. Tentunya ini. Jadi ini kewajiban orang tua untuk mengajarkan hal-hal kepada anaknya, hal-hal yang membawa kebaikan bagi mereka di dunia dan juga di akhiratnya. Fa fihi isyaratun ila ta'lim minal aba lil abna. Di sini juga ada isyarah. Isyarah untuk memberikan pengajaran dari ayah kepada anak-anaknya.
dari orang tua untuk anak-anaknya. Demikian juga wa isyaratun ila ta'ati minal abna lil aba, dan juga isyarah wajibnya taat bagi anak terhadap orang tuanya. Terhadap orang tuanya. Wa huwa alaihi salatu wassalam khairun minal walidain, dan beliau alaihi salatu wassalam Rasulullah alaihi salatu wassalam itu jauh lebih baik daripada kedua orang tua. Wa yajibu an takuna mahabbatuhu fi qalbi kulli muslimin ahabba min walidayhi wa auladihi wan nasi ajma'in. Dan hendaknya kecintaan kepada Nabi yang ada di dalam hati setiap muslim itu jauh lebih besar daripada kepada kedua orang tuanya atau dan juga anak-anaknya dan juga manusia seluruhnya. Jadi kecintaan seorang muslim, kita semuanya wajib mencintai Nabi ini apa? Jauh lebih besar daripada kepada kedua orang tua, kepada anak-anak kita dan juga kepada manusia seluruhnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan salah satu di antara kalian, kata Nabi, hingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Dan manusia semuanya. Lianna ni'matal lati saqaha Allah Ta'ala lil muslimin ala yadayhi wa hiya ni'matul Islam a'dhamu wa ajallu ni'matan. Walihada wajaba taqdimu mahabbatihi hatta takuna fil qulubi wa nufusi a'dama min mahabbatil walidi wa walad wa nasi ajma'in. Karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kaum muslimin ini melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmat Islam. Perhatikan, nikmat Islam, nikmat yang agung. Maka nikmat sampainya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kepada kita itu nikmat yang sangat besar. Kenikmatan yang sangat besar. Maka disebutkan sini nikmat Islam merupakan a'dhamu wa ajalu nikmah. Atau a'dhamu wa ajalu nikmatin boleh. Jadi kenikmatan yang paling agung, kenikmatan yang paling besar, yaitu nikmat Islam. Bisa mengenal Islam yang benar, Islam yang dibawa oleh Nabi, yaitu mengenal Quran wa Sunnah. Ini sungguh suatu kenikmatan yang sangat besar. Oleh karenanya wajib untuk mendahulukan kecintaan kepada Nabi, hingga kecintaan kepada Nabi itu berada di dalam hati dan jiwa ini, yaitu a'zam, itu lebih besar dan lebih agung daripada kecintaan terhadap orang tua, anak, dan manusia seluruhnya. Ya, misalkan kita kan cinta, misalkan cinta orang tua, cinta Nabi. Misalkan orang tua memerintahkan demikian sesuatu, tapi yang diperintahkan itu bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi, misalkan, maka mana yang didulukan? Ya tentu kecintaan kepada Nabi. Oh, ini mengandung maksiat tadi. Mengandung maksiat ini bertentangan dengan perintah Rasul. Orang tua kita ingin demikian. Kita cinta pada orang tua, tetapi misalkan yang diinginkan oleh orang tua kita itu kok bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Nabi,
bertentangan dengan syariat Nabi, mengandung maksiat kepada Nabi, ya tidak kita lakukan. Kemudian wa minal adabi masuk sekarang adab kepada tadi, yang tadi kan apa yang disampaikan oleh Nabi tadi. Ini katanya dengan semacam tadi. Maka termasuk adab, yaitu apabila seorang muslim beristijmar. Maksudnya istijmar bersuci dengan batu. Setelah membuang hajat, hendaknya tidak beristijmar dengan kurang dari 3 batu. Lima bidzalika min tamamil inqa, karena di dalam beristimar dengan 3 batu ini termasuk min tamamil inqa. Jadi kesempurnaan di dalam membersihkan najasah tadi. Dan tidak mengapa menggunakan apa yang bisa mengganti batu, misalkan kal manadil wa nahwiha. Manadil itu bisa tisu, ya, semacam di situ. Berarti ini zaman sekarang mungkin manadil bisa mindil, kain atau semacam tisu lah kalau sekarang, ya, dan semisalnya. Walahu ayyastanjiya bil ma' wa huwa afdal. Demikian juga dia boleh beristinja dengan air, dan itu lebih utama. Ya, kalau bisa dengan batu kemudian dengan air, mungkin lebih utama. Tapi kalau tidak ada, maka tentu air lebih utama daripada dengan batu. Ya, kalau zaman sekarang alhamdulillah ini banyak air. Kalau sekarang misalkan kita misalkan suatu tempat di situ tidak ada air, kemudian membuang hajat, contoh buang air kecil aja misalnya, nggak ada air, bersuci nggak setelah buang air kecil? Nah, dengan apa nggak ada air? Dengan apa? Tadi kalau ada batu, dengan batu, cari batu. Sekarang sudah tahu nggak ada air, udah bawa batu, cari batu dulu. Batu nggak ada 3 batu, kalau nggak ada mungkin batu tapi ini sisinya banyak misalnya. Nah, ini. Kalau nggak ada tadi dengan yang semisalnya, mungkin tisu, biasanya ada siapkan, ada tisu, misalkan. Tisu 1, 2, 3, ya, ganjil. Atau tadi daun, misalkan. Gimana? Ya pokoknya yang tadi yang bisa menyerap, ya bersih, ya. Jadi kalau ada batu tadi mungkin tentu lebih utama karena disebutkan semacam itu. Intinya bersuci. Tentu ini berbeda dengan orang yang sama sekali tidak bersuci. Udah habis kencing, ya sudah selesai gitu aja misalkan. Maka ini termasuk adab yang perlu diperhatikan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi aji'u ana wa gulamun ma'ana idawatun min ma'in, yakni yastanzi'u bihi, muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar untuk buang hajatnya, maka aku dan anak kecil bersama kami yaitu datang dengan membawa idawatan min ma', jadi satu tempat berisi air. Yani beliau beristinja dengan ini. Beliau bersuci, digunakan bersuci oleh Nabi, yaitu dengan air tadi. Muttafaqun alaih. Nah, ini penting. Wa alal muslimi inda qada'il hajati ayyahdhara min rasasil bauli ayyusiba badanahu aw siyabahu. Wajib bagi seorang muslim ketika membuang hajat, ini jangan disepelekan ya. Ketika membuang hajat atau buang air kecil, ya, untuk waspada dan berhati-hati jangan sampai percikan air kencingnya ini mengenai badannya atau pakaiannya. Ya, misalkan orang nggak peduli kencing kemudian sambil misalkan
Jadi kalau misalkan berdiri kemudian mengenai dinding-dindingnya, dinding yang keras, kemudian nyiprat, ini muncrat kan nggak bisa, ya, menyiprat mengenai badannya atau pakaiannya, makanya hati-hati, hati-hati. Ini masalah kan nggak kelihatan, tapi kan najis ini. Harus menjaga diri, harus berhati-hati. Maka bagus kalau misalkan untuk mengurangi itu ya bisa duduk, maka tentu lebih baik. Lebih baik. Ada kadang-kadang tempat disediakan, ada hammam, ada tempat berdiri-berdiri begitu aja, ya kan? Nggak dilihat, semuanya nggak kelihatan. Ini kalau nggak terpaksa mungkin, ini aman nggak sekarang permasalahannya, aman nggak itu nyipratnya itu loh. Nah ini, ya. Nyipratnya ini, karena nanti bisa najis. Padahal kan ada hadis dari Ibnu Abbas, Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu maqala, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini, faqala ama innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, amma ahaduhuma fakana yamsi bin namimah wa amal akhar fakana la yastatiru min baulihi, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin la yastanzihu anil bauli au minal bauli, wa fi riwayatin la yastabri'u min baulihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pernah melewati 2 kuburan. Lalu beliau bersabda, ketahuilah sesungguhnya 2 orang yang ada di dalam kubur ini sedang diazab. Ya, ini Nabi tahu, karena ya, Allah beri tahu itu, sedang diazab. Dan tidaklah mereka diazab karena sesuatu yang besar, yang berat. Tapi ya termasuk dosa besar. Bukan karena sesuatu yang berat, mudah sebetulnya. Adapun salah satu dari keduanya, 2 orang di dalam kubur sedang diazab. Salah satu kenapa diazab? Yang pertama, salah satunya adalah Yamsi bin Namimah, suka berjalan ke sana kemari untuk menebar fitnah. Namimah, namam ini menukil perkataan dari A dinukil kepada B, kan? Akhirnya tujuannya ifsad, bukan untuk kebaikan, tapi buat kerusakan. A dan B ini aslinya baik-baik saja. Misalkan kemudian ada pihak ketiga datang, akhirnya ngomong kepada A, B ngomong kamu begini, kemudian B ngomong datang pada B, A itu ngomongin kamu gini-gini misalnya. Saya nggak tahu. Setelah itu akhirnya menjadi permusuhan, menjadi ya ini pertengkaran, permusuhan dan semisal. Nah ini menjadi sebab diazab dalam kubur. Maka hati-hati. Jadi kalau ada orang itu mendamaikan orang yang berseteru ini, kita telah lewati, pahalanya besar. Tapi kalau orang yang aman-aman akhirnya justru dikompor-komporin jadi tambah bertengkar, maka ini dosanya besar. Inamimah. Wa amal akhir, adapun yang lain, ini kaitannya dengan ini, yaitu dia la yastatiru min baulihi, muttafaqun alaih. Dan sebuah riwayat la yastanzihu anil bauli au min baulihi. Dan sebuah riwayat la yastabri'u min baulihi. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, baru ya salasu riwayat yastatiru bita'aini musannataini wa yastanzihu bizai wal ha wa yastabri'u bil ba wal muwahhada wal hamzah wa hadhihi salisa bil Bukhari wa ghairihi kulluha sahihah. Jadi riwayat ada 3 tadi. Semua itu yaitu benar, dan maknanya apa sih? La yatajannabuhu, tidak menjauhi, tidak menjaga diri dari air kencing, maksudnya. Tidak menjaga diri air kencing, tidak menjaga dirinya dari air kencing tersebut. Akhirnya bisa jadi tadi kurang perhatikan, akhirnya air kencingnya mengenai dirinya, mengenai tubuhnya, mengenai pakaiannya. Ini. Maka ini harus diwaspadai dan berhati-hati. Berhati-hati. Kenapa? Menjadi sebab
yakni azab kubur. Karena di sini sekali lagi jangan disepelekan. Masalah menjaga diri kan sebenarnya gampang, tapi banyak orang menyepelekan. Sebenarnya kan mudah diperhatikan. Kemudian bagaimana mencari, misalkan buang air kecil juga bagaimana supaya tidak muncrat tadi, memercik mengenai pakaian atau yakni badannya, ya, semacam itu. Jadi mencari tanah yang mungkin tempat yang agak lunak, kemudian merendah supaya nanti tidak terlalu, yakni percikannya terlalu besar dan semisalnya. Dan termasuk juga harus beristinja tentunya. Jangan sampai buang air kecil kemudian digerakkan gitu aja kemudian sudah selesai. Nanti mesti mengenai netes-netes najisnya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah bagi kita semuanya. Semoga sekali lagi kita ditolong oleh Allah Ta'ala untuk bisa melakukan adab-adab yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.